Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferzianari. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Sungai Pinyu yang berada di Kabupaten Mempawah. Di sini saya akan bercerita tentang batu menangis. Alkisah, ada suatu janda yang hidup di desa bersama anaknya yang bernamakan Darmi. Janda ini menafkahi Darmi dengan cara dia menjual hasil panennya di pasar. Karena Darmi ini masih kecil, akhirnya pun janda ni memanjakan dia. Karena emak ni tak mau Darmi hidup susah kayak dia. Di suatu hari, semakin gede Darmi ni yang ngebuat janda ni makin manjakan dia. Dan hal itu, Darmi pun akhirnya semakin dimanja sama emak. Hal ini yang ngebuat Darmi semakin besar, dia pun jadi anak dara yang cantik. Kulit kuning langsat, rambut hitam terurai, dan parase yang elok. Tapi Darmi ini ada satu kelemahan. Dia tuh pemalas. Saking pemalasnya, dia pas haus pun dia tak nak ngambil air. Dia nyuruh emak ngambil air. Darmi pun dia tak mau bantu emak pergi ke kebun untuk bantu emak beladang. Dia lebih memilih berdandan dan menyisir rambut di cermin. Pas itu suatu hari emak ni baru gak balik dari kebun, terus dia baru gak masuk rumah, ngeliat rumah tuh berantakan. Emak pun nyari Darmi, gitu kan. Terus pas masuk ke kamar, ternyata Darmi lagi bercemen, dia berdandan sambil nyisir rambut. Sedangkan kamar tuh berantakan, macam bukan perempuan ja. Di suatu hari, sisir Darmi ini patah, yang ngebuat Darmi belete setiap hari. Emak pun jadi kesal gak dengar itu dan akhirnya mengiyakan permintaan Darmi buat beli sisir baru. Pokoknya mak, Darmi ini nak sisir yang lebih cantik dari sisir ini. Pokoknya lebih mahal dari sisir ini. Iya nak, Darmi. Tapi meskipun Darmi ngomong kayak gitu, dan emak ngiyakan, Darmi ini tak percaya sama pilihan emak. Akhirnya pun pas di pasar, Darmi ngikut emak di pasar. Karena Darmi tak mau kulit kusam, dia pun akhirnya bawa pelepah pisang agar dia tidak kena sinar matahari. Di jalan menuju pasar, ada banyak pemuda yang nyapa dia. Darmi pun ngebalas sapaan dia. Berbeda dengan emak yang ngedorong gerobak karena sekalian jual hasil panen kebun. Pas itu, dia ketemu sama kawannya. Dia pun mengambil sebentar. Emak yang ngeliat itu pun penasaran lah. Jadi dia ngagak lah Darmi, siapa tuh nak? Tapi Darmi tak peduli hal itu dan ngacuhkan emak. Sedangkan kawannya nanya lah ke Darmi, siapa tuh yang di belakang kau? Ini tak usah kisah, ini pembantu aku. Oh, emak pun yang mendengar hal itu, dia sakit hati dengar Darmi. Tapi dia berusaha sabar karena gimana pun Darmi itu anak semata wayang dia. Pas menuju jalan, di setiap ada pemuda ataupun kawan dia yang nanya siapa yang di belakang Darmi pasti selalu jawab kalau emak tuh ada pembantu dia. Karena dia mikir pun emak ni tak ada peduli kalau dia dipanggil pembantu. Pas sampai di pasar, Darmi ada alasan tersendiri ngapa dia di depan emak. Dia nak nengok penghasilan emak. Emak dapat berapa dari hasil jual panen. Hasil panen pun dijual dan Darmi lihat kalau emak dapat banyak duit yang membuat Darmi teriak-teriak nak minta duit. Akhirnya pun karena emak kasihan, dia pun ngasih duit Darmi, tapi cuma sedikit yang ngebuat Darmi maksa emak dan ngerampas duit emak. Emak Darmi pun akhirnya pasrah karena gimana dan mikir buat besok dia nak manen apa ya gitu. Darmi yang sudah dapat duit banyak tuh, akhirnya pun dia setiap dia nengok barang cantik langsung dibeli ya. Ngeliat sisir cantik dibeli ya, lihat alat dandan dibeli ya, lihat baju cantik dibeli ya, sampai duit tuh habis. Balik-balik pun akhirnya emak Agi yang bawa di gerobak tuh. Pas menuju jalan ada seorang pemuda, dia tuh nawarkan Darmi
buat ngajak dia balik. Darmi pun iya kan, sedangkan emak yang dengar itu pun tak percaya sama pemuda itu. Pas di jalan, pemuda tuh makin dekat dengan Darmi yang ngebuat emak Darmi tersentak. Darmi! Pemuda pun mendengar teriakan itu dan menoleh. Siapa tuh Darmi? Emak kau ke? Bukanlah, itu pembantu aku. Tak mungkin lah. Emak aku kayak gitu, emakku tuh cantik, elok, kaya raya. Mana ada muka busam kayak gitu? Lihatlah dia tuh membantu aku. Emak yang mendengar hal itu pun sakit hati dia. Dia pun langsung bersimpuh dan langsung berdoa kepada Tuhan agar anaknya mendapatkan hukuman yang setimpal. Akhirnya tiba-tiba langit nih jadi hitam dan buat Darmi teriak-teriak, aduh, sakit gitu. Itu kan Darmi pun langsung bersimpuh dan nangis-nangis dia. Emak sakit, Darmi minta maaf. Pemuda tuh yang ngelihat itu pun langsung dia terheran. Apa nih? Emak yang habis berdoa kayak gitu pun langsung lari dan meluk Darmi. Maafkan emak ya Darmi. Emak, Darmi ndak bakal gitu lagi ke emak. Maafkan Darmi, mak. Perlahan-lahan Darmi pun berubah menjadi batu sampai akhirnya dia jadi batu semua kan. Tapi dia pas jadi batu tuh dia menangis yang ngebuat orang-orang bilang kalau itu tuh batu menangis. Pemuda yang melihat itu pun akhirnya memindahkan Darmi yang sudah menjadi batu di ujung bukit biar Darmi tidak kesepian. Jadi moral yang bisa kita dapat dari cerita ini bahwa kita sebagai anak kita harus bagaimanapun wujud emak kita, paras emak kita, dan pokoknya segala hal dari emak kita tidak boleh ngatakan emak kita karena bagaimanapun emak kita lah yang telah menafkahi kita dan mengandung kita selama 9 bulan. Dan bagaimanapun juga emak juga harus tidak boleh memanjakan anak. Boleh dimanja tapi jangan terlalu manja atau akan menjadi tidak sopan kepada emak. Sekian dari saya, terima kasih.